بشائر الإيمان منارة الإحسان وللهدى عنوان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى وعلى آله وصحبه أهل الصدق والوفا. أما بعد. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita telah sampai pada qaulil muallif qala rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi amdadihi wa afadha alaina min barakatihi amin. Arsala anbiya dhawi fatanah bis-sidqi wat-tablighi wal amanah. Pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, alhamdulillah kita telah menyelesaikan kajian kitab Aqidatul Awam bab al-ilahiyat, hal-hal yang berkaitan dengan ketuhanan. Alhamdulillah kajiannya sudah kita tuntaskan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Insya Allah mulai pertemuan ini dan beberapa pertemuan ke depan, mulai majelis ini dan beberapa majelis ke depan, insya Allah kita akan mengkaji tentang an-nubuwat, hal-hal yang berkaitan dengan kenabian. Kita mulai dari bait nazam yang ke-11. Beliau mengatakan arsala anbiya dhawi fatanah bis-sidqi wat-tablighi wal amanah. Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi yang memiliki sifat fatanah, juga sifat sidq, jujur, tabligh, menyampaikan wahyu, dan amanah, dapat dipercaya. Sebelum kita menjelaskan tentang bait nazam yang berkaitan dengan kenabian ini, sifat-sifat nabi ini, di sini disebutkan ada 4 sifat. Terlebih dahulu saya ingin menyampaikan kepada kita semuanya poin yang sangat penting, yaitu bahwa wajib kita meyakini bahwa seluruh nabi, mulai dari Nabi Adam alaihissalam sampai nabi yang terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semuanya datang dengan membawa agama yang sama. Semuanya datang dengan membawa agama Islam. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Innad-dina 'indallahil Islam." Sesungguhnya satu-satunya agama yang benar menurut Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya satu-satunya agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala hanyalah agama Islam. Kemudian di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin." Dan barang siapa mencari selain agama Islam untuk ia peluk, maka sekali-kali tidak akan diterima dari orang itu, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. 2 ayat ini dan beberapa ayat yang lain menjadi dalil bahwa satu-satunya agama yang benar adalah agama Islam. Selain Islam tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak masuk akal, tidak logik kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala misalkan menurunkan beberapa agama ke beberapa nabi dan beberapa rasul, kemudian yang diterima di antara seluruh agama itu adalah agama Islam, selain Islam tidak diterima. Ini kan tidak logik. Nah, 2 ayat ini menjelaskan kepada kita dengan gamblang bahwa seluruh nabi itu membawa agama yang hak. Seluruh nabi membawa agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu satu-satunya agama itu adalah agama Islam. Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan agama selain agama Islam kepada seluruh nabi, mulai dari nabi dan rasul yang pertama sampai nabi dan rasul yang terakhir, nabi kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada beberapa dalil juga yang dikemukakan oleh para ulama yang menyatakan bahwa seluruh nabi, seluruh rasul membawa agama yang sama, yaitu agama Islam. Misalkan Nabi Ibrahim di dalam ayat "Makana Ibrahimu Yahudiyyan wala Nasraniyyan walakin kana hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin."
Allah menegaskan walakin kana hanifan muslimah. Jadi Nabi Ibrahim adalah seorang muslim. Kemudian Nabi Sulaiman juga adalah seorang muslim. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Jadi Nabi Sulaiman adalah seorang muslim, umat Nabi Sulaiman adalah orang-orang Islam. Umat Nabi Ibrahim yang taat kepada beliau, taat kepada ajaran yang beliau bawa adalah orang-orang yang beragama Islam. Begitu juga Nabi Adam adalah seorang muslim. Umat Nabi Adam adalah umat Islam. Nabi Nuh adalah seorang muslim. Kaum Nabi Nuh yang taat kepada beliau, yang mengikuti ajaran beliau adalah orang-orang yang beragama Islam, dan begitu seterusnya. Kemudian Nabi Yusuf alaihissalam adalah seorang muslim. Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan tentang doa yang dibaca oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Beliau mengatakan tawaffani muslima wa alhiqni bis salihin. Tawaffani muslima, wafatkanlah aku ya Allah dalam keadaan muslim. Nabi Isa juga adalah seorang muslim. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan falamma ahassa Isa minhumul kufra qala man ansari ila Allah qala al-hawariyuna nahnu ansarullahi amanna billahi washhad bi anna muslimun. Jadi Nabi Isa, Nabi Musa, dan seluruh nabi, seluruh rasul, mulai dari yang pertama sampai yang terakhir, semuanya adalah para nabi yang beragama Islam. Umat mereka yang taat kepada mereka, yang taat kepada ajaran yang mereka bawa, semuanya adalah orang-orang yang beragama Islam. Nah, yang membedakan antara satu nabi dengan nabi yang lain, satu rasul dengan rasul yang lain, ini bukan pada agamanya, karena agamanya sama, yaitu Islam. Yang berbeda antara satu nabi atau satu rasul dengan rasul yang lain adalah pada syariat yang dibawa. Sebagaimana difirmankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Dan untuk tiap-tiap umat di antara kalian, umat Muhammad dan umat-umat sebelumnya, kami, kata Allah, berikan aturan dan jalan yang terang. Kemudian di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahukan kepada kita, al-anbiya'u ikhwatun li'allat dinuhum wahidun wa ummahatuhum syatta. Para nabi itu seluruhnya ibarat saudara-saudara satu ayah tetapi beda ibu. Ibarat, ya. Rasulullah mengumpamakan para nabi itu bagaikan saudara-saudara satu ayah tetapi beda ibu. Kenapa? Dilanjutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam lanjutan hadis ini, dinuhum wahidun, karena agama mereka sama, yaitu Islam. Wa ummahatuhum syatta, dan ibu-ibu mereka, syariat yang dibawa oleh mereka, hukum-hukum yang dibawa oleh mereka itu berbeda-beda. Ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Muslim, Ahmad, Ibnu Hibban, dan yang lain. Dari ayat likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja, dan hadis al-anbiya'u ikhwatun li'allat dinuhum wahidun wa ummahatuhum syatta, para ulama menyimpulkan bahwa para nabi itu agamanya sama, yaitu Islam, sedangkan syariat yang dibawa itu berbeda-beda. Contoh mengenai syariat yang berbeda-beda. Dulu pada umat-umat nabi terdahulu diturunkan syariat boleh mengumpulkan dua orang perempuan, ya, yang masih bersaudara itu menjadi istri, ya, boleh menikahi dua orang yang masih bersaudara, dua orang perempuan yang masih bersaudara itu boleh dinikahi dalam satu waktu. Itu dalam syariat nabi-nabi, ya, seorang nabi terdahulu, seorang rasul terdahulu. Sedangkan syariat itu kemudian dihapus pada syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contoh lain misalkan umat-umat terdahulu diturunkan syariat kepada mereka. Solat itu harus di tempat yang khusus dibangun untuk solat. Ya, kalau bahasa kita sekarang adalah masjid, ya, atau musolla. Ya. Istilah pada zaman itu adalah bi'ah, misalkan sauma'ah. Bi'ah dijamakkan menjadi bi'a, ya. Sauma'ah dijamakkan menjadi sawami'. Jadi solat pada waktu itu harus di tempat-tempat yang memang khusus dibangun untuk solat. Jadi kalau ada orang yang dalam perjalanan
kemudian tiba waktu sholat, lalu tidak menemukan bangunan yang khusus dibangun untuk sholat, maka sholatnya dipending. Ini tidak berlaku lagi pada syariat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita boleh melakukan sholat dimanapun kita berada, karena semuanya ini dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai masjid, ya, sebagai tempat sujud, sebagai tempat sholat. Di bagian bumi manapun, asalkan tempatnya suci, maka kita boleh melakukan sholat di situ. Nah, ini beberapa contoh syariat yang berbeda-beda. Kemudian mungkin ada pertanyaan, ya, mengenai ayat 163 dalam surat Al-An'am. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman menceritakan tentang perkataan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. La syarika lahu, ya, Nabi Muhammad berkata, tidak ada sekutu baginya, tidak ada sekutu bagi Allah. Wa bidzalika umirtu, dan demikianlah yang diperintahkan kepadaku, wa ana awwalul muslimin, dan aku adalah muslim yang pertama. Ini sebagian orang memahami ayat ini secara salah, kemudian menyimpulkan bahwa Nabi Muhammad adalah muslim pertama. Tidak ada seorang muslim pun sebelum Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini berbeda dengan apa yang dijelaskan oleh para ulama tafsir. Di antaranya adalah misalkan Al-Imam At-Tabari. Beliau mengatakan bahwa wa ana awwalul muslimin, dalam ayat ini, itu kata beliau tafsirnya adalah awwalul muslimina min hadhil ummah. Artinya adalah bahwa Nabi Muhammad adalah muslim pertama di kalangan umat ini. Muslim pertama pada masanya. Ya, muslim pertama pada masanya. Ini sama dengan misalkan perkataan kita bahwa Syekh Abdul Qadir Al-Jilani atau Al-Jailani adalah Sultanul Aulia, pimpinan para wali. Padahal para ulama sepakat menyatakan bahwa pimpinan para wali di kalangan umat Nabi Muhammad tiada lain tiada bukan adalah Sayyiduna Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu, ya, sahabat Rasulullah yang menemani beliau di Gua Thaur, ya, ketika dikejar oleh orang-orang kafir Quraisy ketika itu, yang menemani Rasulullah ketika hijrah. Beliau adalah khalifah yang pertama yang diperintahkan oleh Rasulullah untuk menggantikan beliau ketika Rasulullah wafat sebelum meninggal dunia. Abu Bakar diperintahkan oleh beliau untuk menggantikan beliau menjadi imam, ya, para sahabat di dalam sholat berjamaah. Beliaulah orang yang paling wali yang paling tinggi derajatnya di kalangan umat Nabi Muhammad. Tetapi kita di Indonesia biasa mengatakan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani adalah Sultanul Aulia. Apakah itu salah? Tidak salah. Tetapi perlu digarisbawahi bahwa yang dimaksud Sultanul Aulia untuk menyebut Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, itu yang dimaksud adalah Sultanul Aulia fi asrihi, pada masanya, ya, pimpinan para wali pada masanya. Nah, kita boleh juga mengatakan misalkan Nokia 3310 pada masa lalu itu adalah handphone, ya, HP paling canggih pada masanya. Handphone paling canggih pada masanya. Atau kalau ada orang yang misalkan masuk ke kelas ini, ya, atau masuk ke ruangan tertentu, masuk ke ruangan kelas di sebuah sekolah, di sebuah madrasah, kemudian kita mengatakan dia adalah orang yang pertama kali masuk di kelas ini. Artinya apa? Pada hari ini, bukan secara mutlak mulai kelas ini dibangun dialah orang yang pertama kali masuk ke dalam kelas ini, bukan. Yang kita maksud bukan itu. Tetapi yang kita maksud adalah dia adalah orang yang pertama kali masuk ke dalam ruang kelas ini pada hari ini. Nah, begitu juga perkataan Nabi Muhammad yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, wa ana awwalul muslimin, itu artinya adalah wa ana awwalul muslimina min hadhil ummah. Aku adalah muslim pertama di kalangan umat ini. Beliau adalah muslim pertama pada masanya. Ya. Beliau adalah muslim pertama pada masanya.
Sebagian ulama mengatakan beliau adalah muslim pertama di atas daratan bumi, ya, di atas daratan bumi. Tidak ada muslim ketika itu kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun di langit adalah muslim, ada muslim yang lain. Ada manusia muslim yang lain, yaitu Nabi Isa alaihi salam. Adapun di lautan, di samudra, di air, di perairan, ya, tidak di daratan, itu ada muslim, ada manusia muslim yang lain, yaitu Nabiullahi Al-Khadir alaihi salam. Jadi beliau adalah muslim pertama di atas daratan, ya, bumi pada masanya. Kemudian tafsir Al-Tabari ini terhadap ayat ini sejalan dengan penafsiran yang disampaikan oleh Al-Qurtubi, Al-Baghawi, Al-Jalalain, ya, An-Nasafi dan lain sebagainya. Kemudian muncul pertanyaan biasanya, kenapa orang-orang Yahudi disebut Yahudi? Kenapa orang-orang Nasrani disebut Nasrani? Padahal para pengikut Nabi Musa adalah orang-orang Islam. Para pengikut Nabi Isa pada saat Nabi Isa masih di atas bumi, belum diangkat ke langit, adalah orang-orang Islam. Pengikut Nabi Musa, ya, adalah orang-orang Islam. Kenapa mereka disebut Yahudi? Pengikut Nabi Isa adalah orang-orang Islam. Kenapa mereka disebut Nasrani? Nah, kita simak penjelasan Al-Imam Al-Qurtubi di dalam tafsir Al-Qurtubi. Beliau mengatakan begini: Nusibu ila Yahuda wa huwa akbar waladi Ya'qub alaihi salam. فقلبت العرب الذال دالا لأن الأعجمية إذا عربت غيرت عن لفظها. Jadi Yahudi, para pengikut Nabi Musa alaihi salam disebut Yahudi. Kenapa? Karena mereka dinisbatkan kepada putra pertama Nabi Ya'qub yang bernama Yahuda. Yang bernama Yahuda pakai dzal, ya. Kemudian orang-orang Arab itu mengganti dzal ini dengan dal, sehingga kemudian mereka mengistilahkannya, ya, menyebut sebagai sebuah istilah keturunan siapa tadi putra pertama dari Nabi Ya'qub itu sebagai Yahud, ya. Ya, karena bahasa non Arab, a'jamiyah, bahasa non Arab itu biasa jika bahasa non Arab kemudian diserap menjadi bahasa Arab, ya, diarabkan, kemudian biasa orang Arab itu mengganti beberapa lafadznya, mengganti beberapa hurufnya, sehingga asalnya Yahuda dinisbatkan kepada Yahuda, tetapi kemudian disebut Yahud, orang-orang Yahudi. Jadi pendapat yang pertama ini mengatakan bahwa kenapa disebut Yahud? Orang-orang yang mengikuti Nabi Musa alaihi salam kenapa disebut Yahud? Karena mereka dinisbatkan kepada putra pertama Nabi Ya'qub yang bernama Yahuda, karena mereka adalah anak keturunan Yahuda. Kemudian pendapat yang kedua, kenapa mereka disebut Yahud? Ya, sebagian ulama mengatakan masih di kitab tafsir Al-Qurtubi, wa qila summu bidzalika litaubatihim an ibadatil ijl. Hada ay taba wal haidu at-taibu wa fit tanzil inna hudna ilaika ay tubna. Jadi ceritanya suatu ketika Nabi Musa alaihi salam meninggalkan daerahnya, ya, ke suatu tempat untuk berdakwah di tempat lain. Kemudian ketika beliau kembali ke tempat tersebut, kembali ke daerah tersebut, beliau mendapati sebagian umatnya itu menyembah anak sapi, menyembah ijl, ya. Setelah itu kemudian Nabi Musa alaihi salam marah, lalu beliau menyuruh mereka untuk bertaubat dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat, masuk Islam kembali. Lalu setelah itu beliau memilih 70 orang di antara kaumnya untuk diajak ke suatu tempat bertadarru' kepada Allah, bermunajat kepada Allah. Di tengah-tengah munajat itu Nabi Musa dan kaumnya mengatakan, inna hudna ilaika, kami kembali ke jalan yang benar ya Allah, kami bertaubat, ya, kembali ke jalan yang benar ya Allah. Sejak saat itulah orang-orang yang beragama Islam, para pengikut Nabi Musa alaihi salam, mendapat julukan sebagai Yahud, ya. Artinya adalah orang-orang yang
bertaubat. Orang-orang yang bertaubat. Agama mereka apa? Agama Islam. Kemudian terkait dengan Nasara, kenapa mereka disebut Nasara? Para pengikut Nabi Isa alaihissalam, kenapa disebut Nasara atau Nasrani? Ya, Nasrani itu untuk menyebut satu orang. Dijamakkan kalau untuk menyebut beberapa orang adalah Nasara. Kenapa mereka disebut Nasara atau Nasrani? Padahal agama mereka adalah agama Islam. Ada beberapa pendapat. Di antaranya adalah qila summu bidzalika liqaryatin tusamma Nasirah kana yanziluha Isa alaihi salam fanusiba ilaiha faqila Isa an-Nasiriyyu falamma nusiba ashabuhu ilaihi qila an-Nasara. Jadi pendapat yang pertama mengatakan bahwa kenapa para pengikut Nabi Isa alaihi salam disebut Nasrani atau Nasara? Karena dinisbatkan kepada salah satu kampung yang bernama Nasirah atau Nazaret. Ya, Nabi Isa pernah singgah di situ, pernah tinggal sementara di situ. Lalu kemudian Nabi Isa dinisbatkan kepada kampung itu, lalu orang-orang mengatakan Isa an-Nasiri. Lalu para pengikut Nabi Isa, orang-orang yang taat kepada ajaran beliau, itu disebut sebagai Nasara. Artinya adalah para pengikut Nabi Isa yang pernah singgah di kampung Nasirah. Ini pendapat yang pertama. Agama mereka apa? Agama Islam. Kenapa mereka disebut Nasara? Ya, seperti yang tadi sudah disampaikan pada pendapat yang pertama seperti itu. Sedangkan pendapat yang kedua, waqila summu bidzalika linusrati ba'dihim ba'dha. Disebut Nasara karena mereka menolong satu sama lain, membela satu sama lain, bekerja sama satu sama lain untuk menegakkan dan menyebarluaskan agama Islam yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam. Pendapat yang ketiga mengatakan waqila summu bidzalika liqaulihi man ansari ilallah qala al-hawariyuna nahnu ansarullah. Mereka disebut Nasrani atau Nasara karena diambil dari perkataan Nabi Isa alaihissalam, man ansari ilallah, siapakah penolong-penolongku di dalam menegakkan dan menyebarkan agama Islam. Lalu kemudian mereka mengatakan nahnu ansarullah. Dari situlah kemudian para pengikut Nabi Isa alaihissalam disebut sebagai Nasara atau Nasrani. Agama mereka apa? Agamanya Islam. Jadi Nasara atau Nasrani, Yahud ya, atau Yahudi itu semacam julukan yang melekat kepada diri mereka. Sedangkan agama mereka adalah agama Islam. Nah, setelah beberapa ratus tahun meninggalnya Nabi Musa alaihissalam, orang-orang yang mendapat julukan Yahud atau Yahudi ya, itu kemudian tidak ada satupun di antara mereka yang beragama Islam. Semuanya kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun yang kemudian taat kepada Nabi Musa. Ya, mereka kemudian menyelewengkan kitab Taurat, menambah-nambahkan isi di dalamnya, mengurangi beberapa isi yang ada di dalamnya, membuang, mengedit, menyelewengkan, ya, mendistorsi kitab Taurat, sehingga pada akhirnya tidak ada satupun di antara orang-orang yang berjuluk Yahud itu yang beragama Islam. Dan pada akhirnya julukan Yahud itu berubah menjadi nama sebuah agama. Orang-orang Nasrani juga begitu. Jadi beberapa ratus tahun setelah Nabi Isa alaihissalam diangkat ke langit, lalu mereka mulai menyelewengkan isi kitab Injil, ya, lalu dirubah-rubah, didistorsi, diedit, ditambahkan beberapa bagian, dikurangi dan lain sebagainya, sehingga kitab Injil yang beredar ratusan tahun setelah Nabi Isa alaihissalam diangkat ke langit itu tidak ada satupun yang asli. Dan saat itulah tidak ada satupun di antara mereka yang kemudian beragama Islam, semuanya kafir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi julukan Nasrani ya tetap melekat kepada mereka. Dan pada akhirnya Nasrani itu berubah menjadi sebuah nama agama. Nah, ini mungkin sepadan ya, sebagai sebuah perumpamaan saya umpamakan misalkan kalau ada seseorang yang
awalnya beragama Islam, dia diberi nama oleh ayahnya dengan nama Muhammad, kemudian pada usia 20 tahun dia keluar dari agama Islam, kemudian memeluk agama lain, ya, memeluk agama non-Islam. Tetapi dia tidak mau merubah namanya. Dia tetap menggunakan nama Muhammad, tetapi Muhammad sebelum usia 20 tahun dengan Muhammad setelah usia 20 tahun itu agamanya berbeda. Ya, tapi julukan atau nama Muhammad itu masih melekat kepada dia dan dia tidak mau merubah namanya. Kira-kira perumpamaannya seperti itu. Nah, orang-orang yang berjuluk Yahud dan orang-orang yang berjuluk Nasrani itu pada masa Rasulullah diutus itu tidak ada satupun di antara mereka yang beragama Islam. Ya, karena mereka apa? Mereka adalah orang-orang yang tidak mengimani kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mereka menyelewengkan makna tauhid serta menyerupakan Allah dengan makhluknya. Ya, tidak mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang Nasrani tidak mengesahkan Allah, sedangkan orang-orang Yahudi mereka adalah orang-orang yang menyerupakan Allah dengan makhluknya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis sahih riwayat Imam Muslim, beliau bersabda, "La yasma'u bi ahadun min hadhil ummah yahudiyyun wala nasraniyyun thumma lam yu'min billadhi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar." Tidaklah seorang pun dari umat ini, kata Rasulullah, Yahudi ataupun Nasrani atau yang lain, siapapun dia, yang mengetahui tentang kerasulanku lalu ia tidak mau beriman kepada ajaran yang aku bawa, kecuali pasti ia menjadi penghuni neraka.